Biar kali ini di Minggu Prapaskah yang ke-5. Biar kali ini kita bertema benih yang jatuh dan mati lalu berbuah. Minggu ini kita ditemani oleh Kak Kristi, Ririn, Fiona, Cesko, Alena, Lasa, Kak Kevi, Kak Fani. Adik-adik tahu kan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak sekali kebenaran. Nah, untuk memuji Tuhan, mari kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sosok baru yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sosok baru yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kami saat melakukan acara ini. Dan tolong dibimbinglah kami saat acara ini agar dari awal sampai akhir kami bisa menjalankannya sesuai kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kelima. Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menjadi satu biji saja. Coba adik-adik perhatikan, kalau di rumah kita menanam sebuah benih, umpamanya kacang tanah. Setelah kita tanam, beberapa hari kacang tanah itu akan mati, kemudian dia akan bertunas dan menghasilkan kacang tanah yang bagus dan menghasilkan juga banyak buah. Itu seperti Yesus sendiri juga, dia mengatakan bahwa jika ia tidak mati, berarti manusia tidak selamat. Sehingga di sini kita manusia diselamatkan oleh Tuhan berkat Bapa dan kebangkitannya. Nah, di sini kita diajarkan juga bahwa kita juga harus menjadi seorang manusia yang baru. Contohnya, kita mempunyai cita-cita dalam kehidupan kita. Siapapun, dari kecil, orang sudah besar, sudah tua sekalipun masih mempunyai cita-cita. Sehingga di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bangkit menjadi seorang manusia yang baru, seorang manusia yang berkomitmen. Di sini kita melihat juga bahwa Yesus, dia tidak hanya berbicara, tetapi dia menjalankan. Umpamanya, dia sudah mengambil misi dari Bapaknya itu, dia akan mati, sehingga di sini bukan dia hanya berbicara, dia akan mati, tetapi dia akan menjalankan itu sampai menuju jalan salib, akhirnya pada suatu kebangkitan. Jadi di sini kita diajarkan untuk berkomitmen bahwa kita harus menjadi seorang manusia yang baru, seorang manusia yang sudah diperbaharui oleh Yesus sendiri, sehingga saat-saat itu kita juga akan bangkit bersama dengan Yesus. Oke adik-adik, cuman ini yang Suster bisa berikan hari ini. Dan marilah kita menjadi seorang manusia yang baru seperti yang Kristus harapkan. Untuk itu, kita mengakhiri bina iman kita pada hari ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan hari ini. Kami mohon, sudilah Engkau memberkati, melindungi, dan menyertai kami selalu. Doa kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.